Selamat pagi dan shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita dalam kondisi baik dan sehat. Mari kita masuk dalam saat teduh, mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Kita akan baca Matius 15 ayat 1 sampai 20. Tema kita hari ini seturut perintah Allah, edisi Rabu 4 November 2020. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Dimuliakanlah namamu Tuhan di pagi hari ini, atas kasih karunia dan berkat-Mu yang terus melimpah dalam hidup kami. Kami menyambut hari ini dengan sukacita dan kami akan mendasari hidup kami hari ini dengan firman-Mu. Kami akan baca dan renungkan, kiranya Roh Kudus memimpin kami, sehingga firman ini kami boleh lakukan di tengah-tengah hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 15 ayat 1 sampai 20. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Amin. Seturut perintah Tuhan, siturut parentana puang matua. Saudara-saudara yang terkasih, dalam lingkungan masyarakat selalu saja ada orang yang berperilaku baik dan buruk. Namun tidak perlu terlalu takut, tetapi adalah bila itu sebagai kesempatan untuk bersaksi tentang kebenaran. Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa hebat karena mengandalkan adat istiadat. Mereka menegur Yesus karena murid-muridnya makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu, seperti adat istiadat Yahudi. Yesus pun menjawab dengan menunjukkan bahwa perintah Allah lebih utama daripada adat istiadat. Ritual dan segala peraturan adat istiadat mereka jalankan dengan tekun, namun kehendak Tuhan tidak mereka lakukan. Yesus menegur mereka sebagai orang munafik. Karena itu berhati-hatilah terhadap kemunafikan, karena kemunafikan dapat menjerumuskan kita pada rutinitas dan ritual agama semata dan mengabaikan praktek kasih yang sesungguhnya. Lebih dari itu, jangan iri dan sakit hati terhadap orang munafik, karena penghakiman Allah pasti terjadi. Tidak ada gunanya memperdebatkan aturan atau adat istiadat yang tidak penting, yang berujung pada perpecahan dan pelanggaran terhadap perintah Allah. Karena itu yang penting adalah apakah kita dapat menjadi saksi dan terang Kristus yang berguna
yang berdaya guna dalam masyarakat dan keluarga, untuk selalu siap menjadi agen pembawa perubahan, sehingga Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Karena itu hiduplah seturut dengan kehendak Allah dalam menjalani hidup keseharian kita. Sebab takut akan Tuhan adalah hal yang paling penting dan yang utama. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah terus membangun iman percaya kami kepada Tuhan, dan di tengah-tengah hidup ini senantiasa kami mengandalkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup ini. Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk perjalanan hidup kami hari ini. Tuhan tuntun dan sertai kami, sehingga kami boleh berjalan dalam tuntunan kasih-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Gereja Toraja Tangerang, saudara-saudara kami di tempat yang lain, dalam setiap perjuangan-perjuangan mereka hari ini. Kami bersyukur dengan jemaat yang berulang tahun, yang dalam kondisi sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kondisi berduka Tuhan hiburkan, yang dalam kondisi bergumul dan menghadapi tekanan Tuhan topang dengan baik. Allah Bapa di dalam sorga, berkati kami semua yang terus berjuang hari ini untuk boleh melawan wabah COVID-19, dan kami mohon kuasa Tuhan terus menjauhkan kami dari wabah ini. Berkati pemerintah kami terus menjalankan roda pemerintahan dengan baik hari ini. Terima kasih Tuhan, ini syukur dan doa kami persembahkan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin.